Saya di sini ingin coba sharing pengalaman menggunakan Google Ads Engine. Jadi ini berawal dari tugas kuliah sebenarnya. Eh, Tugas kuliah, mata kuliah SIK dan penginderaan jauh. Jadi ditugaskan mencari sumber data online, resource online yang bisa diakses untuk kita gunakan dalam analisis geografi, keuangan, dan sebagainya. Nah, di sini saya tertarik ingin mencoba menggunakan Google Earth Engine. Jadi apa sih Google Earth Engine? Nah, Google Earth Engine itu bisa dibilang produknya Google lah, gitu. Dia menyediakan berbagai macam resource data, citra satelit, ada banyak sekali di sini. Kalau mau dicek di sini ada dataset, kita cek data apa saja. Banyak sekali datanya. Ini data yang disediakan oleh Google, dan mereka bilang sih datanya itu ready to use dataset, jadi public data archive. Jadi data publik yang bisa kita manfaatkan untuk analisis SIG, penilaian jauh, ruangan, dan sebagainya. Nah, saya mulai nyoba nih, sebelumnya sudah saya coba, dan lumayan sih berhasil di sini. Saya coba melakukan klasifikasi penggunaan lahan sederhana lah, memanfaatkan Google Earth Engine dan data citra satelit. Di sini saya pakai Sentinel-2. Nah, sekarang saya akan coba sharing, coba mengulang lagi apa yang sudah saya lakukan ini. Ya, mudah-mudahan berhasil ya. Yuk, kita mulai aja. Pertama-tama, kita harus punya akun Google dulu. Kalau udah punya Gmail, berarti udah punya akun Google. Kalau sudah, berarti kita tinggal sign up, daftar lah, tinggal daftar, sign up. Terus kita isi, ya diisi normatif lah, nama lengkap, terus institusi, dan sebagainya. Terus submit. Nah, kalau sudah sign up, nanti kita akan mendapatkan email seperti ini. Email untuk memulai. Terus kalau sudah masuk sini, kita masuk ke Earth Engine Code Editor. Oke, ini saya buka sebentar. Nah, Earth Engine Code Editor. Nah, di sini nih antar mukanya. Jadi memang pakai script sih buat codingnya, buat operasikan Google Earth Engine ini. Tapi setelah saya coba 2 hari ini, ternyata tidak sulit-sulit amat. Saya coba jelaskan satu-satu panelnya di sini antar mukanya. Di sebelah kiri ini ada tab script. Di sini tempat kita menyimpan script-script yang sudah kita tulis ataupun sumber lain gitu. Ini contohnya saya sempat nulis 2 kemarin. Atau misalkan ada example nih, contoh. Ada berbagai macam contoh demo, misalnya demo klasifikasi. Nah, scriptnya udah ada nih. Jadi sebenarnya banyak code-code di sini yang bisa kita jadikan contoh untuk memulai belajar. Kalau nggak salah bahasa pemrogramannya di sini JavaScript ya, Python and JavaScript library. Misalkan nih, yang demo nih classification, kita coba scriptnya udah keluar, terus kita run. Nah, run-nya diproses. Kalau nggak salah ini untuk klasifikasi. Nah, muncul hasilnya. Perlu waktu proses. Ini kelihatan loading layernya sedang diproses. Jadi scriptnya di sini, kalau ada demo kita bisa langsung coba buka, diklik saja, kemudian di run. Jadi kelihatan hasilnya seperti ini. Ini antar muka kode, di sini tempat kita mengetik. Kemudian di sebelah kanan ada konsol. Di sini berisi informasi
apa yang diproses dari code ini, termasuk print misalkan mencetak, dia akan muncul di sini. Kemudian kalau ada teks-teks tertentu seperti ekspor, import, dan sebagainya, dia akan muncul di sini. Kemudian kalau inspektor ini, ibaratnya kalau di software JIS itu information. Kalau klik, dia akan muncul informasi pada lokasi yang kita klik di situ. Ada koordinat, kemudian classification-nya, dan sebagainya. Nah, ini sampel code ya, contoh sampel code. Terus kalau bagian kiri lagi nih, sini kita bisa search juga code-code yang ada, sampel yang ada, kalau misalkan mau dicari. Kemudian tab kedua ada docs. Nah, di sini library, apa saja kode-kode yang bisa kita pakai, jadi kayak kamus lah. Nah, jadi misalkan contohnya ini code-nya tentang apa ya? Misalkan nih feature gitu. Ketik misalkan feature. Nah, jadi semua code-code tentang itu ada tuh. Dan kalau diklik dia ada penjelasan ya code-nya tentang apa, terus isiannya apa aja. Misalkan map gitu. Jadi ada keterangannya seperti apa. Jadi cukup mudah sih belajarnya. Atau kalau nggak dari sini, sebenarnya disediakan juga di bagian help, user guide. Nah, di sini udah lengkap nih, tinggal search kalau perlu cari tahu tentang apa. Nah, misalkan classification. Nah, ada banyak resource yang bisa kita baca. Nah, kalau saya kebetulan mudah coba googling gitu, cari nemu satu website. Nah, ini nih dari Mas Azadifa Sawungrana. Nah, saya belajar dari sini. Petunjuknya sangat mudah dan mudah dipahami. Jadi saya belajar dari sini. Nah, ini saya coba classification, regression trees, provide classification untuk klasifikasi penutup lahan. Kalau di sini dia pakai Citra Landsat, saya nyoba pakai Citra Sentinel. Oke, balik lagi ke kode editor sini. Nah, setelah text doc, sebelahnya ada tab aset. Nah, di sini tempat menyimpan data-data yang kita upload gitu. Sebelumnya saya ngupload di sini ada data administrasi. Jadi kita coba ulang. Oke, terus terus ini bagian code yang tadi sudah dijelaskan, dan yang bagian bawah ini tampilan petanya. Tampilan peta ini kita bisa di sini bisa create point, line, polygon, bikin feature langsung di sini. Nanti juga akan dicontohkan cara membuatnya. Kemudian ada layer. Nah, di layer ini kita bisa mengatur tampilan layernya, transparansi, dan propertiesnya seperti apa. Oke, kurang lebih begitu pengenalan antar mukanya. Sekarang kita coba ya. Coba melakukan klasifikasi penutup lahan di Kabupaten Manggarai. Jadi kita coba. Pertama-tama, balik lagi kita akan masuk ke code editornya dulu. Jadi kondisinya kosongan seperti ini. Kita akan mulai dari sini. Kita coba cari Manggarai. Nah, ini Manggarai, Nusa Tenggara Barat ya. Oke. Nah, untuk memulai, kita akan butuh area of interest, AOI. Untuk AOI, saya akan mengambil dari Inagio Portal. Nah, dari sini, kalau teman-teman butuh data save file rupa bumi, data batas wilayah, dan sebagainya, sangat mudah sekali download di sini. Cukup masuk daftar, gitu. Kebetulan saya sudah punya account. Terus saya akan coba download berdasarkan wilayah. Nah, ini berdasarkan wilayah.
Untuk melakukan download, klik kanan pada wilayah yang akan di-download. Oke. Terus kita cari Manggarai, Kabupaten Manggarai. Oke, klik kanan. Nah, 25.000. Terus kita download. Sebentar. Kayaknya sih ukurannya nggak begitu besar. Sambil menunggu kita buka software JS. Misalnya saya pakai di sini ArcGIS Pro. Bisa juga pakai QGIS, apa saja. Untuk melihat hasil ini, downloadannya. Ini kita cek. Lumayan lama ya. Ada sambil nunggu, sebenarnya ini lumayan lama. Saya sebenarnya sudah download sebelumnya, jadi datanya itu isinya berupa file seperti ini, semua unsur lengkap. Tapi yang kita gunakan di sini hanya unsur batas administrasi. Jadi administrasi kabupaten kota. Administrasi kabupaten kota. Oke, di sini akan kita coba upload datanya ke sini. Ini plus aja. Kita akan upload ke aset kita. Ini sebenarnya udah upload, tapi kita coba aja lagi. New, nah, upload save file. Jadi dia tipenya tabel ya, save file. Nah, kita pilih source-nya. Ini ada administrasi kabupaten kota. Nah, perhatikan tipenya di sini ya. Jadi kalau mau ambil sebenarnya yang ada di sini aja nih. Nggak perlu semuanya sebenarnya. Atau kalau nggak, di zip dulu. Di zip dulu, terus kita upload yang zip. Ini saya langsung aja. Misalkan SHP-nya, kemudian DBF-nya, ini yang wajib-wajib aja, projection-nya, kemudian SAX-nya, kemudian CPG, terus fix, SBM, dan SHP, XML. Terus asset ID, namanya ini tadi udah ada, jadi kita ganti aja namanya menjadi admin Kabupaten Manggarai. Oke, biasanya default saja, terus upload. Nah, ketika proses upload seperti ini, dia akan masuk sini teks. Uploading 100% 7 file. Oh, sudah. Terus kita coba refresh. Oh, belum. Masih proses. Ini proses upload ya. Ini proses upload. Kita tunggu saja. Ini tadi juga belum selesai. Ini cancel aja ya, lama. Ya, tidak membebani.
Oke, ini udah biru, artinya udah sukses. Kita refresh. Admin Kabupaten Manggarai, ya datanya sudah masuk. Datanya sudah masuk. Nah, deskripsinya tidak ada, bisa kita tambahkan sebenarnya deskripsinya, misalkan data ini adalah data bekas administrasi Kabupaten Manggarai yang diperoleh dari air ya di sini ya, air.go.id ya, informasikan. Nah, ini propertiesnya, fiturnya, isinya apa aja gitu ya, terus dan sebagainya. Save. Nah, ini kita bisa import. Nah, jadi datanya sudah masuk di code ini ke kita. Kalau kita run di mana? Ya belum terjadi apa-apa karena ini masih berupa variabel. Nah, diambil dari sini. Jadi kalau mau dilihat, nah ini kodenya. Ini masih berupa variabel. Kalau mau tampilin gimana? Nah, kita coba ganti aja. Namanya ini jadi AOI ya. Jadi data admin ini kita jadikan sebagai area of interest. Terus kita akan coba tampilkan. Maaf. Apa tadi ya? Saya belum hafal kode-kodenya, jadi nyontek sedikit ya. Nah, buat nampilin, nah ini dia. Kodenya ini buat nampilin. Add layer, terus variabelnya apa? Variabelnya AOI tadi. Colornya berapa? Kita kasih warna color. Kalau bingung masalah colornya apa ya, bisa ditulis aja sebenarnya. Terus namanya kan. Nah, ini layarnya udah masuk. Tuh muncul. Simpel kan ya? Terus mengganti warna blue. Nah. Terus kita bisa setting biar tampilannya selalu di center. Jadi map ke center object AOI. Jadi dia akan selalu center di AOI-nya. Benar. Itu salah kodenya. Oh, ada zoom skill-nya. Oke, zoom skill-nya kita masukkan. Zoom skill-nya 10. Nah, sampai di sini kita sudah memiliki area kerja, area of interest. Nah, selanjutnya kita akan ngambil resource cipta satelit atau data. Nah, ini saya akan pakai data Sentinel-2. Terus kodenya, karena saya nggak hafal, kita nyontek saja. Ini yang saya kerjakan sebelumnya. Jadi, ini resource-nya. Kodenya kurang lebih seperti ini. Jadi, kodenya adalah image collection. Dia mengambil data image, direktorinya Copernicus Sentinel-2. Kemudian dia akan difilter datanya berdasarkan AOI. Kemudian difilter tanggal. Jadi kita filter tanggalnya, range tanggalnya tanggal sekian sampai tanggal sekian. Ini dilebarin aja supaya dapat data yang bagus. Kemudian difilter juga cloud percentage-nya yang kurang dari 1%. Jadi biar dia free cloud. Kemudian datanya kan akan ada banyak tuh. Jadi kita sortir saja
berdasarkan cloud cover, ambil yang pertama. Seperti itu. Kita coba run. Nah, jadi sebenarnya dia udah selesai nih. Kalau mau nampilin, ini kita bisa tambahkan link. Kita mencetak hasilnya apa sih sebenarnya gitu. Hasilnya apa sih sebenarnya? Nah, jadi hasilnya adalah ini. Ini metadata, citranya ada ID-nya, kemudian band yang ada dalamnya, terus metadatanya yang lengkap. Itu. Jadi dia hanya terambil satu dari beberapa daftar. Nah, kalau misalkan kita nggak ada ini, nggak akan terjadi. Sama, kalau misalkan nggak pakai dua-duanya ini, berarti di sini. Oh ya. Nah, kalau misalkan nggak pakai dua kode ini, sebenarnya dia berdasarkan filter date sama cloud cover, dia menemukan ada 49 daftar. Banyak kan ya. Tapi yang kita ambil salah satu aja untuk proses ini gitu. Disortir, diurutkan berdasarkan kondisi cakupan awan, kemudian ambil yang paling pertama. Jadi dia dapat satu data aja. Nah, bagaimana menampilkannya? Sama seperti tadi, pakai map layer, cuman kita akan menampilkan data citra satelitnya. Di map layer, kemudian yang kita tampilkan adalah satelitnya. Kemudian ada tambahan parameternya nih, yaitu bandnya. Tampilan bandnya mau seperti apa? Nah, misalkan di sini bandnya adalah invisible. Ambil ini. Coba. Ya. Jadi dia menampilkan scene citra yang terpilih ini dengan cloud cover kurang dari 1%. Jadi AOI-nya tertutup ya. Mana tadi? Nah, itu AOI-nya. Dapat nih citra Sentinel-2. Nah, bagaimana untuk biar bisa dipotong nih, diklik. Jadi kita mau pakai cuman area seluasan kabupaten ini aja. Ya kita potong, kita klik. Jadi kita buat variabel baru namanya citra satelit yang diklik. Variabel CS citra satelit yang diklik. Ini dari CS diklik dengan AOI. Masa gitu kodenya. Ya, terus yang ditampilin adalah yang CS klik. Ya, coba. Berhasil. Ya, jadi motongnya simple ya prosesnya. Hanya menambahkan kode sederhana seperti ini. Oke. Selanjutnya dari sini kita akan coba melakukan klasifikasi penutup lahan. Kita coba 3 kelas saja dulu.
Jadi misalkan pemukiman, ini tutup gitu, color. Ada pemukiman, kemudian ada hutan, sama sawah mungkin. Ya, kita coba 3 kelas. Gimana caranya? Kita menyiapkan fitur kelas untuk training data dulu. Ya, kita akan siapkan fitur kelas untuk training data dulu. Caranya adalah dengan menggunakan ini alat untuk membuat fitur. Ya, berdasarkan kode yang saya pelajari di sini. Jadi intinya untuk menyiapkan fitur kelas itu kita membutuhkan label-label untuk menandai pixel ini itu kategori kelasnya apa sih gitu. Jadi kita mau menandai objek-objek dan kita kasih kategori kelasnya apakah lingkungan terbangun, ataukah hutan, ataukah sawah. Nah, kita cukup 3 kelas dulu. Ya, kita mulai ya. Kita mulai dengan menandai add marker. Nah, kita mulai di sini. Warnanya nggak apa-apa, merah aja. Nah, ini kursornya udah bentuknya seperti ini, berarti udah bisa nandain. Kita akan menandai beberapa lokasi yang kita anggap sebagai lingkungan terbangun. Kita interpretasi sebagai lingkungan terbangun ya. Sekarang ini. Ambil beberapa sampel yang serupa. Kita bisa identifikasi sebagai lingkungan terbangun. Oke, cukup. Terus tipenya kita ganti jadi fitur collection ya, bukan geometri. Karena buat prosesnya, proses klasifikasinya dia butuhnya fitur collection. Terus namanya kita misalkan ini lingkungan membangun. Terus kita tambahkan atribut namanya kelas value-nya itu integer ya, dimulai dari angka 0. Jadi nanti karena 3 kelas, ada kelas 0, kelas 1, dan kelas 2. Oke. Udah. Jadi satu variabel, kita akan menambahkan variabel yang lain. Kelas yang lain. Nah, kebetulan hijau untuk hutan ya. Nah, di semua tadi ini udah sama hutan yang hijau. Ya, udah ada 15, cukup. Ini kita beri nama hutan. Kemudian fitur collection, import fitur collection, propertinya tadi kelas lahan, value-nya tadi kan sudah 0, sekarang 1. Dipastikan penamaan atributnya sama ya, kelas lahan ini 0, terus yang ini kelas lahan 1. Dan satu lagi ya, kita bikin satu kelas lagi, kita kasih warna apa ya, warna oranye lah, kuning oranye.
cukup ya, 15. Terus yang itu juga jangan lupa propertinya di kelas lahan value-nya di 012. Oke, jadi kita udah punya 3 variabel klasifikasi. Nah, ini kita gabungkan ya, jadikan satu, di merge. Caranya nge-merge, sebentar saya nyantik dulu. Ini dia, variabel kelas, terus nanti kita print. Di variabel kelas, di lingkungan terbangun di merge dengan hutan, di merge dengan sawah, ya di kelas. Oh, huruf besar, huruf kecil berpengaruh ternyata. Jadi kita pakai huruf kecil saja. Lingkungan terbangun. Oh, lingkungan terbangun. Lingkungan terbangun. Oke. Sudah jadi dia sudah di merge jadi satu, ada 45 elemen, 15 kali 3, 2 kolom. Terus setiap kolom akan berisi informasi properties kelas lahan. Ini kelas lahan 0, kemudian nanti nomor 16 dia akan kelas lahan 1. Nah, dan setelah nomor 30 dia akan kelas lahan 2. Oke. Nah, setelah menyiapkan informasi label ini, kita matikan aja, nggak apa-apa. Informasi label ini, kita akan melakukan training data. Ya, kita akan melakukan training data. Caranya adalah sebagai berikut. Nih, menyiapkan data training. Jadi, data training ini tujuannya adalah untuk mengambil informasi band-band yang ada dalam Citra Sentinel ini, band 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan seterusnya, dimasukkan ke variabel band Citra. Kemudian, variabel training itu akan berisi query untuk mentraining, untuk mengambil, select, band Citra ini, dimasukkan ke yang diambil dari data Citra ini, ya, slide. Oke, ambil band Citra ini dari Citra ini. Nah, terus sampel region, collection yang kita ambil kelasnya, yang kita kumpulkan dari sini, di variabel kelas. Terus properties yang digunakan adalah properties kelas lahan, scale-nya 30 pixel, jadi rentang 30 pixel. Itu untuk menyiapkan, untuk mengambil informasi band-band ini. Terus nanti hasilnya seperti apa, lihat. Nah, jadi hasil feature collection-nya, dia akan berisi informasi seperti ini. Jadi kelas 0 pada poin ini, fitur ID ini, informasi bandnya ini. Nah, setelah menyiapkan data training, selanjutnya adalah melakukan training. Kodenya seperti ini, maaf sebelum apa. Jadi berdasarkan yang saya coba sebelumnya, kita coba mengulangi. Training, kita beri nama variabelnya classifier. Pakai codingnya classifier small chart. Yang di training adalah variabel training ini. Training ini yang di training. Propertinya adalah kesalahan.
Kemudian input propertinya adalah Citra. Training. Sebenarnya ketika kita nge-run ini hanya mengulangi prosesnya, jadi diulang lagi dari awal, nggak masalah. Nah, kalau sudah selesai training, kita bisa melakukan prediksi terhadap keseluruhan pixel-pixel ini berdasarkan hasil training tersebut. Ya, jadi dengan query ini prediksi. Predik seluruh citra. Nah, kita beri nama variabel klasifikasi. Variabel ini mengambil dan citra dari citra transcript ini, dari potong ini, berdasarkan klasifikasi hasil training classifier. Terus kita nah, kalau hasilnya nggak muncul, ya kita munculkan. Yes. Nah, kita munculkan nih hasil klasifikasinya. Jadi map add layer terklasifikasi yang ini kita masukkan, kemudian kita beri nama warna. Karena ada 3 kelas 012, kita beri 3 warna yang berbeda. Kalau nggak salah ini merah, hijau, kuning kalau nggak salah. Terus kita beri nama layernya. Terus kan oke. Jadi ini hasil klasifikasi penutup lahan menjadi 3 kelas berdasarkan pada data training yang kita siapkan tadi. Ada variabel lingkungan terbangun, hutan, sawah. Di sini hanya 15 titik aja masing-masing kelas. Mungkin kalau lebih banyak lebih banyak. Jadi kita coba cek ya hasilnya seperti apa. Layar yang lain kita tutup dulu, coba. Nah, ternyata lingkungan terbangun yang terdeteksi cukup banyak ini. Enggak benar, mungkin salah kali ya. Tapi ya itu tergantung dari, nah ini kan seperti ini, mungkin sawah atau tanah, tapi dianggap sebagai lingkungan terbangun. Jadi itu akan tergantung sedetail apa kita mendefinisikan data trainingnya, bahwa identifikasi ini bangunan atau ini sawah, kemudian yaitu kemiripan ronanya akan menyebabkan dia terklasifikasi menjadi kelas yang berbeda. Seperti itu. Kemudian jumlah sampelnya juga akan berpengaruh juga. Misalkan kita coba di sini ganti, scale-nya itu bukan 30, misalkan 10, hasilnya akan berbeda. Coba ya. Kan, hasilnya berbeda. Karena dia luasannya lebih kecil untuk digunakan untuk prediksi. Dibanding tadi 30 pixelnya hanya 10. Sebenarnya pixel per meter. Kalau masih pixel meter. Coba kita lihat. Ya, seperti ini. Kelas bangunan itu, dan kelas sawah dan kelas hutan. Di sebagian besar didefinisikan sebagai hutan. Sawahnya nggak banyak, kemudian bangunan. Jadi begitu ya, Bapak Ibu. Kalau kita melakukan klasifikasi, memang harus detail dalam menentukan, memilih interpretasi titik-titik ataupun objek, menginterpretasi mana bangunan, mana hutan, mana sawah, dan sekonsisten mungkin,
bukan sebanyak mungkin ya, cukup merata dan cukup mewakili semua karakteristik supaya hasilnya lebih baik. Nah, setelah ini gimana nih hasilnya, bisa diekspor nggak? Bisa, hasilnya bisa langsung diekspor. Jadi query-nya yang terakhir adalah kita melakukan ekspor. Kita bisa simpan hasilnya ini langsung ke Google Drive kita yang terkoneksi sama Google Account kita. Jadi ini query-nya export image, jadi ini hasilnya berupa image ya, raster to drive. Yang diekspor adalah yang terklasifikasi ini. Kemudian namanya kita bernama image to drive example. Klasifikasi. Kemudian skillnya ya 30 aja, Bapak. Region AOI. Jadi region AOI ini berarti nanti yang akan dipotong adalah sesuai dengan AOI. Itu. Saran ya. Nah, ekspornya ini dia akan berlangsung di sini di teks. Image to drive classification run. Nah, kita simpannya di mana? Saya sebenarnya sudah menyiapkan folder folder drive saya. Nah, ini. Filenya ini, kemudian ekspor ke drive, dan sudah. Nah, dia akan proses ekspor ke drive. Sambil menunggu, hasilnya nanti dia akan masuk ke drive kita. Nah, jadi adaptif seperti ini. Tadi yang saya coba. Kemudian hasilnya ini kita bisa buka di aplikasi JS. Misalkan tadi saya coba buka di sini nih. Nah, ini hasilnya saya coba sebelumnya. Jadi kalau sudah masuk ke drive, jadi datanya bisa langsung kita masukkan kita lihat di aplikasi JS, terus kita layout supaya tampilannya bisa kita potong berdasarkan AOI supaya bagus, terus kita beri simbologi warna yang sesuai. Ya, sekian dari saya, kurang lebih sharingnya, hasil belajar singkat. Nah, ini tadi sudah kelar ya hasil ekspornya. Sudah kelar ya hasil ekspornya. Harusnya udah masuk di sini juga. Nah, ini dia. Kita munculkan ya hasil yang kedua tadi. Yes. Nah, ini yang kita hasilkan tadi ya. Jadi kita bisa beri warna diklasifikasi aja. Menggunakan 3 kelas 0-nya tadi pemukiman, kelas 1-nya tadi hutan, kelas 3-nya adalah sawah, ya seperti itu kurang lebih, terus bisa dipotong. Ya, sekian dari saya sharing bagaimana menggunakan
Google Ads Engine untuk proses pengolahan data citra, mengakses resource online yang cukup banyak, berupa Playads, Landsat, bukan Playads, Landsat, apalagi ya tadi ya, ada Landsat, ada Modis, kemudian ada source banyak ya, ada Landsat, ada Modis, ada Sentinel. Jadi kita bisa benar-benar memanfaatkan data-data resource online ini untuk penelitian atau analisis yang kita mau. Dan Google Ads Engine ternyata cukup banyak menyediakan kode-kode termasuk machine learning yang bisa kita coba dari example ini. Jadi mempelajarinya cukup mudah, tidak butuh waktu lama, tapi memang harus dicoba terus. Karena kan kode nggak bisa apa kalau nggak dicoba-coba terus. Sekian sharing dari saya, semoga bermanfaat. Selamat coba. Terima kasih.